Hai guys, balik lagi bareng gue Calvin Kurniawan. Kali ini gue bakal ngasih tau tutorial cara menyelesaikan Rubik 3x3 dengan metode CFOP. Nah, kali ini kita bakal belajar yang lebih simpel, jadi dibagi jadi 2 step, atau biasa disebut juga to look OLL, dengan total 10 algoritma. Jangan takut dulu, algoritmanya tuh ada yang sama kayak tutorial sebelumnya, dan kebanyakan juga gampang diingat. Nah, ini contoh prakteknya. Jadi praktek pertama kita buat cross, oke, apapun kemungkinannya. Dan praktek kedua kita buat semua tasnya kuning, apapun kemungkinannya. Kalian bakal belajar kayak gitu. Oke, step pertama cross, ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu garis horizontal kayak gini. Bukan vertikal ya, kalau vertikal gini ya kalian tinggal geser aja biar jadi horizontal. Jadi satu center dengan 2 edge kuning. Cornernya kalian abaikan dulu, karena ini kita pengen buat cross kan. Jadi cornernya kalian abaikan. Ini kemungkinan pertama, yaitu horizontal. Nah, kemungkinan kedua itu L tapi kebalik kayak gini. Beda sama yang beginner. Kalau beginner gue ajarinnya L-nya harusnya kayak gini kan. Nah, kalau yang sekarang L-nya ada di bawah sini. Oke. Dan kemungkinan ketiga yaitu gampang. Kalian udah tahu lah ya, yaitu titik. Gini doang, titik doang di tengah. Lagi-lagi cornernya abaikan aja. Pokoknya titik di tengah sendiri gitu. Tanpa edge kuning. Semua rumusnya gampang. Kita mulai dulu dari yang horizontal. Sama kayak yang beginner. Yaitu F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Pokoknya 3 pertama searah jarum jam, 3 terakhir kebalik jarum jam. Kita ulang ya, kita buat dulu kemungkinannya. Ini garis, oke. Pertama F searah jarum jam, R searah jarum jam, dan U searah jarum jam. Itu tinggal reverse-nya doang. Tadi kan R, U. Itu sekarang R lagi kebalik jarum jam, U kebalik jarum jam, F kebalik jarum jam, dan jadi deh cross. Oke, sekarang kemungkinan kedua yaitu yang L kebalik kayak gini, posisinya kayak gini, rumusnya kayak gini, bener-bener mirip banget sama yang sebelumnya. Bedanya apa? Kalian lihat F-nya huruf kecil, cuman sama yang awal sama yang akhir huruf kecil. Artinya apa? Kalau kecil artinya kalian tuh harus gerakin sama tengahnya juga. Kalau F biasa, F gede kan kayak gini kan. Nah, kalau F kecil, kalian gerakin sama tengahnya, berarti kayak gini, F kecil. Oke. Kalau F aksen kecil juga berarti sama tangannya kalian gerakin F aksen. Oke, kita lakuin ya. Posisinya kayak gini, lakuin F. Oke, F kecil ya. Itu sama R, U, R aksen, U aksen, sexy move ya. Ini sama aja kayak sexy move. Habis itu F aksen. Dan jadi deh cross. Kita ulang ya, kita ulang. Ini L juga kemungkinannya, oke. F kecil, sexy move, F kecil aksen. Gampang kan? Jadi cross. Oke, ini kemungkinan yang terakhir titik. Rumusnya itu cuma gabungan sama rumus horizontal sama yang L tadi. Jadi bener-bener tinggal disatuin doang. Kita lakukan aja rumus horizontal. Oke. F, sexy move, F aksen. Oke, udah. Lakuin lagi rumus yang L. F kecil, sexy move, F aksen kecil. Sorry. Nah, jadi deh cross. Jadi rumusnya tuh bener-bener sama yang kayak tadi. Cuma gabungan horizontal sama yang L aja. Oke, step kedua yaitu kita buat cornernya biar semuanya warna kuning. Jadi semua sisi ini bakal jadi kuning nantinya. Kemungkinan pertama ini kalian udah pelajarin yaitu ikan. Kepalanya harus deket sini, kepalanya harus ngadep kita. Dan harus ada warna kuning di depan. Oke, ini ada kuning di depan kan. Kalau kuningnya di kanan, kita lakuin rumus yang udah biasa kita belajarin yaitu R, U, R aksen, U, R, U2, 2 tuh artinya 2 kali ya. R aksen. Jadi deh semuanya. Oke, kita ulang biar gampang ingetnya. Yang kanan selang-seling, yang atas searah jarum jam terus. Oke. Kanan naik, atas searah jarum jam. Kanan sekarang turun, yang atas tetap searah jarum jam. Sekarang yang kanan naik lagi. Yang atas searah jarum jam tapi 2 kali. Sekarang kanan turun. Tuh, jadi deh. Itu biar gampang ingetnya aja. Sekarang kemungkinan kedua yaitu ikan juga, tapi kuningnya nggak ada di sini nih. Tadi ada kan? Di depan, sekarang nggak ada. Caranya gimana biar ada kuningnya? Kalian buat aja kepalanya di sini biar nyampe ada kuning di depan. Pokoknya kepala ikannya harus ngadep kita ya, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini ikannya, tapi kepalanya harus deket kita. Di sini boleh, di sini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada kuning di depan. Jadi harus di sini dan ada kuning di depan. Nah, kalau ada kuning kayak gini, ini kemungkinan yang kedua. Sama aja kayak yang pertama tapi versi reverse-nya. Jadi kalian lakuinnya pakai tangan kiri. Kalau ditranslate rumusnya jadinya kayak gini. Yaitu L aksen, U aksen, L, U aksen,
L aksen, U2, L aksen. Dan jadi deh. Oke, sekarang kemungkinan yang ketiga yaitu ada cross dengan putih 2 kayak gini, depan belakang. Jangan kayak gini posisinya, tapi kayak gini, depan belakang. Ini gampang banget rumusnya. Cepat juga dilakuin. Pertama F, itu sexy move 3 kali. Udah, itu F aksen. Jadi deh, gampangan. Oke, sekarang kemungkinan mirip kayak tadi. 2 di depan, ada cross. Tapi sekarang kuningnya nggak di sini, tapi di samping kiri kanannya. Posisinya kayak gimana? Posisinya 2 kuning ini kita taruh kiri, ngadep kiri. Oke. Habis itu kalian lakuin rumus ini. Mungkin ini kalian kelihatan agak susah ya, tapi ini sebenarnya simpel kalau kalian lakuin. R U2, oke. Habis itu ini bolak-balik doang. R2 U aksen, R2 U aksen, R2, oke udah. Tinggal U2 R dan jadi kuning semua. Kita ulang ya. Oke, ini posisinya kuning yang ngadep kiri, udah. Kita lakuin rumusnya. RU2 pertama kali, udah. Itu kalian lakuin selang-seling R2 sama U aksen. Sampai 5 kali. R2 U aksen, R2 U aksen, R2. Oke, kalau udah tinggal penutup U2 R. Jadi, oke, kemungkinan selanjutnya gue sebutnya kemungkinan 8 karena ini kayak angka 8. Posisinya gimana? Posisinya kalian buat kuning ada 2 di sini nih. Sini sama sini ngadep ke arah sana. Oke. Kalau udah, kalian bisa lakuin rumus F aksen. Oke. Habis itu kayak sexy move tapi gerakan pertama itu R kecil. Jadi kalian gerakin sama tengahnya, oke? Kayak sexy move nih tapi R kecil, U, R aksen, U aksen. Oke, udah. Sekarang R kecil aksen kita balikin, R kecil aksen kayak gini. F, R. Dan jadi kita lakuin sekali lagi ya. Oke, ini angka 8, posisinya kayak gini. Udah. Oke, F aksen dulu pertama. Habis itu sexy move tapi gerakan awalnya ngikutin tengahnya juga. R kecil, U, R aksen, U aksen. Oke. Kalau udah sekarang R kecilnya kita balikin, R kecil aksen, F, R. Dan jadi. Oke, ini kemungkinan selanjutnya gue sebutnya tank karena dia bentuknya kayak tank kayak gini kan. Gue taruh kuningnya ada di sini sama di sini. Jadi dia ada di sisi kiri. Satunya ngadep ke kita. Rumusnya ini gabungan sexy move sama sledgehammer tapi sedikit modifikasi. Cuma bedanya R-nya doang yang di awal dijadiin R kecil. Oke, kita lakuin sexy move tapi R awalnya R kecil. Jadi R, oke, R kecil, U, R aksen, U aksen. Nah, itu sexy move kan. Sekarang sledgehammer. Tapi yang pertama R-nya jadi R aksen, tapi R-nya kecil. Lakuin R aksen, F, R, F aksen. Dan jadi kita lakuin sekali lagi ya. Oke, ini kemungkinannya taruh di sini kuningnya. Kita lakuin sexy move tapi R yang pertama kecil. R, U, R aksen, U aksen. Habis itu lakuin sledgehammer tapi R pertamanya kecil. R aksen, F, R, F aksen. Dan jadi. Dan ini kemungkinan terakhir sama tank juga. Tapi kuningnya tuh di depan. Jadi kayak lampu tanknya gue sebut ya. Nah kalau kayak gini buat posisinya tanknya kayak mau nabrak kita. Lampunya ngarah ke kita dua-duanya gini. Dan ini menurut gue yang lebih ribet sih dari yang lain. Tapi yuk kita sama-sama belajar. Rumus pertama yaitu R2. Oke, R2. Habis itu D. D itu kayak gini ya. Atau biar gampang ingatnya ke kanan aja. D. Oke. Sekarang R aksen. U2. R. D aksen. D aksen berarti sekarang ke kiri. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. D aksen. Udah. R aksen. U2. R aksen. Oke, kita sekali lagi kita ulang. Posisinya kayak gini. Kita lakuin R2D. Oke. R aksen U2. R D aksen. R aksen U2 R aksen. Dan jadi. Dan begitu dia akhirnya jadi juga OLL, semua sisi atasnya udah kuning.
Sekarang tahap PLL, singkatan dari Permutation of Last Layer. Sama ada dua opsi PLL, yang advance sama yang beginner. Kalau advance dengan kondisi apapun dari kayak gini, kalian dengan satu rumus bisa langsung kelarin Rubiknya. Tapi kalian harus hafalin 21 rumus baru dan itu cukup banyak dan memusingkan. Jadi gue bakal ajarin yang beginner dulu aja. Tapi kalau kalian mau lihat rumusnya, gue juga udah taruh di highlight Instagram gue seperti biasa @kelvinkurniawan07. Kalau boleh di follow juga, thank you. Oke, kita belajar lebih simpelnya, jadi dibagi jadi 2 step ya. Ada total 6 algoritma. Algoritmanya juga gampang-gampang dan kebanyakan juga udah kalian pelajarin di beginner. Step pertama itu yaitu kita buat cornernya itu benar, yaitu kayak gini nih, benar 2 2 2 2 cornernya dulu. Dan step terakhir itu kita buat edge-nya bener atau sama aja Rubiknya semuanya bener. Oke, sama kayak yang di tutorial beginner, ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinan dimana ada corner yang udah bener nih, satu corner yang udah bener. Nih hijau sama hijau. Patokannya bukan edge-nya ya, edge-nya nih kalian abaikan dulu. Hijau sama hijau, nah ini salah kan, merah, biru, oranye, merah, biru, oranye. Cuman harusnya cuma ada satu yang bener. Kalau ada yang lebih, kayak ada 2 yang bener atau 3 yang bener, berarti Rubik kalian salah, mungkin pernah kebongkar atau pas masangnya salah. Nah kalau udah bener, kita samain warnanya, ini kan hijau, samain sama hijau, bukan edge-nya ya, lihatnya patokannya cornernya ya. Ini udah sama-sama hijau, taruh di kiri, ngadep kiri. Oke, kita lakuin rumus ini udah gue ajarin juga sih di tutorial yang beginner. Rumusnya R U2 R aksen U aksen, jadi kayak seksi move tapi U-nya 2 kali. Habis itu lakukan lagi R U2, tapi bukan R aksen U aksen, tapi L aksen U R aksen U aksen L. Oke, kita lakuin sekali lagi versi ceritanya biar kalian mungkin lebih gampang ingetnya. Oke, ini kemungkinannya yang benar udah kita taruh kiri. Pertama lakuin kayak seksi move R U2 R aksen U aksen. Lakuin lagi tapi cuma 2 step pertama kayak seksi move R U2. Nah sekarang yang kiri naik. Oke, lihat ini ada putih, ini nggak ada putihnya temennya karena ada di sini. Kita tarik putihnya biar mendekat. Kalau udah sepasang kita turunin, taruh bawah. Sekarang yang ini putihnya malah nggak ada temennya karena ada di sini. Kita tarik aja putihnya dan kita taruh bawah dan jadi. Nah itu versi ceritanya, siapa tahu kalian lebih gampang ingetnya. Oke, kemungkinan kedua yaitu ini, dimana kalian gak bakal ketemu corner yang warnanya sama. Tuh ini hijau biru, oranye merah, biru hijau merah oranye. Jadi nggak ada yang bener, semuanya salah. Nah ini posisinya bebas di mana aja. Kalian tinggal lakuin rumus ini. Sebenarnya panjang tapi gampang dimengerti. Oke, ikutin bareng-bareng ya. F, oke. Habis itu selanjutnya kayak seksi move, tapi U pertamanya itu U aksen. Oke, kita ulang ya. Tadi F, itu kayak seksi move tapi U-nya U aksen. R, U aksen, R aksen, U aksen. Oke, sama lagi kayak seksi move tapi terakhirnya jadi F aksen. R, U, R aksen, bukan U aksen tapi F aksen. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya lakuin seksi move dan sledgehammer. R, U, R aksen, U aksen, habis itu sledgehammer kanan. R aksen, F, R, F aksen. Kita ulang sekali lagi. Oke, ini kemungkinannya ya, nggak ada yang sama. Bebas mau lakuin di mana, misalnya kayak gini. Kita lakuin F, itu kayak seksi move tapi U-nya U aksen. R, U aksen, R aksen, U aksen. Oke, udah. Selanjutnya kayak seksi move lagi tapi gerakan terakhirnya jadi F aksen. R, U, R aksen, F aksen. Oke. Selanjutnya seksi move dan sledgehammer kanan. Seksi move sekali, R, U, R aksen, U aksen. Habis itu sledgehammer kanan. R aksen, F, R, F aksen. Dan jadi. Oke, step kedua, step terakhir nih. Ayo bentar lagi udah jadi. Ada 4 kemungkinan. Ini kemungkinan yang pertama. Kalian lihat ada satu sisi yang bener-bener semuanya udah jadi. Kalian taruh belakang. Oke, habis itu kalian lihat edge di depan warna biru. Ini warna biru kan. Lihat mau kiri apa ke kanan. Biru ada di kiri apa kanan. Kalau ada di kiri, pakai rumus ini. Ini rumus, gue bilang rumus kiri ya. Lakuin F2. Ini sama kayak yang beginner ya. F2. Habis itu tadi mau ke kiri kan. Berarti ini gerak sini. Ke kiri atau U ya. Habis itu
L aksen, R aksen, F2, L aksen, R, U, F2. Dan jadi, kita ulang sekali lagi tapi pakai cerita, siapa tahu kalian lebih gampang. Ini yang benar taruh belakang, ini mau ke kiri. Pertama ceritanya kita taruh edge-nya ke bawah. Oke, taruh edge-nya ke bawah. Itu tadi dia mau ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kan? Berarti kita gerakin U-nya ke kiri. Ini kita gerakin ke kiri, udah. Habis itu kita turunin putih sama kuningnya ke sisi depan. Turunin dua-duanya, udah turunin. Kita tukar posisinya. Udah tuker nih posisinya. Kita naikin lagi. Nah, kode naikin, sekarang ingat lagi, tadi kita rumusnya mau ke kiri apa ke kanan? Yang ke kiri kan? Kita lakuin lagi ke kiri, U-nya ke kiri sekali. Kalau udah tinggal lakuin F2, tinggal kita benerin. Nah itu kalau versi cerita ya, semoga lebih gampang dimengerti. Oke, ini opsi aja, gue ada rumus lain, kalau kalian mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa, boleh di skip juga. Ini kenapa gue lebih suka pakai rumus ini, karena kalau kalian udah paham, bakal lebih cepat, karena kalian nggak pakai gerakan F, dimana gerakan F itu bakal memperlambat tangan. Rumusnya ini, R2, U, R, U, R aksen, U aksen, R aksen, U aksen, R aksen, U, R aksen. Itu rumus alternatif aja. Kalau mau di screenshot, kalau enggak langsung kita ke next berikutnya. Oke, ini kemungkinan yang kedua. Yang benar ada di belakang ya. Sekarang bukan mau ke kiri, tapi mau ke kanan. Karena ini hijau ada di kanan, berarti rumus yang mau ke kanan. Rumusnya apa? Sama F2, bedanya U-nya itu jadi U aksen. Tadi kan U doang kan, sekarang U aksen. U aksen, L, R aksen, F2, L aksen, R, U aksen, F2. Dan jadi, oke ini versi ceritanya. Ya, ini mau ke kanan. Pertama kita taruh bawah. Habis itu kita, tadi mau ke kanan kan. Kita geser ke kanan atasnya. Habis itu kita turunin kuning sama putihnya ke bawah. Habis itu kita tukar posisinya. Oke. Habis itu kita naikin lagi garis kuning sama garis putihnya. Udah naik. Tadi mau ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Kita gerakin ke kanan. Dan tinggal kita benerin. Oke, bonus lagi. Ini rumus lain yang bisa dipakai juga. Gue sendiri lebih suka pakai rumus ini. Rumusnya R, U aksen, R, U, R, U, R, U aksen, R aksen, U aksen, R2. Oke, sekarang kemungkinan ketiga, di mana nggak ada satu sisi yang benar. Tapi kalau kalian lihat, edge-nya itu seberangan. Tuh, ini biru mau ke sini biru. Ini hijau mau ke seberangnya hijau. Ini sama merah, oranye. Merah, oranye. Jadi mereka seberang-seberangan edge-nya. Rumusnya gimana? Ini bebas posisinya mau gimana pun. Kalian lakuin rumus ini. M itu artinya middle ya. Middle ke bawah, itu M. Kalau M aksen artinya middle ini ke atas. Oke. Ini dia rumusnya, yaitu M2. M2 kalian boleh ke atas gini 2 kali atau ke bawah 2 kali juga sama aja. Karena 2 kali jadi nggak ngaruh mau aksen atau nggak aksen tuh sama aja ya. M2 ya kita lakuin, biasa gue gerakinnya pakai ini nih biar gampang. Pakai jari manis. M2, jari manis sama jari tengah. Tuh. Itu jari tengah 2 gitu. Kalau itu namanya finger trick ya. Kita lakuin ya. M2 U, habis itu M2 U2 M2, habis itu U M2. Kita lakuin sekali lagi ya. Oke, pertama yang tengah 2 kali, habis itu yang atas secara jarum jam. Oke, habis itu tengah 2 kali, atas 2 kali, tengah 2 kali. Oke, sekarang atas sekali, tengah 2 kali. Jadi selang-seling doang sebenarnya antara M sama U. Cuma bedanya ada yang 2 kali, ada yang sekali. Oke, kemungkinan terakhir nih sama, nggak ada sisi yang udah bener. Tapi edge-nya mereka ketukar sebelahan. Bukan seberang tapi sebelahan. Caranya gimana? Kalian posisiin kayak gini. Jadi sebelahannya kayak gini nih. Sebelahannya kayak gini, jangan kayak gini. Kalau ini kan sebelahannya depan sama kiri, ya kan? Sebelahannya harus yang depan sama kanan, kayak gini. Atau mau gini juga boleh sih. Yang penting depan sama kanan mereka sebelahan. Oke? Kalau udah kalian lakuin rumus ini, M2 U, M2 U. Oke, itu dulu. Habis itu lakuin M aksen,
U2, M2, U2, M aksen, U2. Kita lakuin sekali lagi ya. M2U, M2U. M aksen, U2, M2, U2, M aksen, U2. Sekali lagi deh biar kalian makin paham. Tengah 2 kali, atas kali. Tengah 2 kali, atas kali. Oke udah. Habis itu ini 5 nih ganti-gantian nih. Tengah sekali, atas 2 kali. Tengah 2 kali, atas 2 kali. Tengah sekali. Udah. Tinggal U2 penutup. Dan kelar. Ini dia tutorialnya. Selamat buat kalian yang udah berhasil ikutin tutorial ini. Oh ya, 2 klik dari kalian tuh sangat berarti loh buat gue. Kalau kalian terbantu sama channel ini, kalian boleh banget klik tombol like dan juga klik tulisan subscribe atau langganan yang warna merah di bawah biar jadi warna abu-abu. Biar kalian gak ketinggalan tuh kalau gue upload video baru. Kalian juga boleh banget follow gue di Instagram ataupun TikTok @kelvinkurniawan07. Kalau kalian ada yang kelewat atau bingung, boleh banget di pause, ulang, atau bahkan nanya gue di komen atau DM Instagram. Percayalah, emang awal-awalnya susah, gue juga gitu. Tapi kalau kalian sering latihan, lama-lama juga udah kebiasa karena ada muscle memory. Gue juga mau ingetin lagi karena baik banget nih ditanyain ke gue. Kalau kalian ketemu kemungkinan yang aneh dan gak ada di tutorial ini, bisa jadi Rubik kalian tuh pernah ketwist atau kebongkar dan pas masangnya itu salah. Jadi benerinnya tinggal kalian pasang lagi dengan posisi yang bener. Selanjutnya gak bakal ngaco lagi kemungkinannya. Oke, segitu aja video ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.